Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Sebelum memulai presentasi ini, pertama-tama perkenalkan nama saya Lilis Karlina sebagai ketua kelompok. Adapun teman-teman saya yaitu Widya Putri Lestari, Nurdiansyah Hasan, dan Asdar. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bangunan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu bangunan tradisional dari daerah istimewa Yogyakarta yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Di daerah istimewa Yogyakarta ini memiliki rumah adat. Saya mengambil contoh yaitu rumah adat Joglo. Tidak hanya di Yogyakarta, Joglo sebenarnya juga banyak dikembangkan dan diakui sebagai rumah suku Jawa yang bermukim di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Rumah Joglo Yogyakarta, baik di kalangan keraton maupun rakyat, memiliki aksen bangunan tradisional dengan ciri khas atap berbentuk hubungan tinggi seperti gunungan yang namanya atap Meru bertumpuk 3. Bentuk desain khas dari rumah Joglo adalah penggunaan balok kayu atau dalam bahasa Jawanya belandar yang bersusuk melebar ke atas yang disebut dengan belandar tumpang sari. Bangunan ini mempunyai 4 tiang utama yang diletakkan di bagian tengah yang dinamai dengan Sakaguru. Adapun macam-macam dari rumah adat Joglo, saya mengambil contoh yaitu rumah adat Joglo Lawakan Rakyat. Rumah dengan desain Joglo Lawakan umumnya mempunyai usuk atau kerangka penopang atap menyerupai bentuk payung karena susunannya semakin melebar ke bawah. Tiang penyokongnya berjumlah 16 dengan 4 tiang di tengah berperan sebagai Sakaguru. Memiliki 4 sisi atap yang bersusun 3, yaitu berunjung, penanggap, dan emper, dan bentuk rumah persegi panjang. Selanjutnya yaitu rumah adat Joglo Ceblokan Rakyat. Rumah bergaya Joglo Ceblokan ini memiliki konstruksi tiang yang disebut saka pendem karena tiangnya terpendam atau menancap ke dalam lantai. Hal ini berbeda dengan bentuk Joglo lain yang menggunakan umpak atau bantalan tiang. Beberapa rumah tipe ceblokan ini tidak menggunakan sunduk. Error. Meledak. Selanjutnya yaitu rumah adat Joglo Apitan Rakyat. Atap berunjung pada Joglo Apitan ini menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah Joglo jenis lain. Hal ini disebabkan ukuran pengeret yang lebih pendek sehingga dari luar struktur rumahnya menjadi kecil dan ramping. Susunan atapnya merenggang di pertemuan atap berunjung dengan atap penanggap. Rumahnya ditopang oleh 16 tiang dengan bentuk dasar bangunannya adalah persegi panjang. Itulah tadi presentasi dari saya. Selanjutnya yaitu bangunan tradisional dari Maluku Utara yang akan dibawakan oleh Widya Putri Lestari. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ya, Di sini silakan, saya mengambil Widya. rumah adat Maluku Utara, yaitu rumah Sasado. Bentuk arsitektur rumah Sasado dilihat dari sudut skala dan penyelesaian ruang.
Menurut fungsinya, jelas berbeda dengan rumah hunian. Rumah sasado Rumah sasado berukuran lebih besar dari rumah umumnya, rumah-rumah penduduk. Next. Secara arsitektur, kesan yang akan segera kita tangkap dari bangunan sasado adalah deretan tiang-tiang dan atap pelana yang ditarik jadi perpanjang ke empat sisi sehingga membuat bentuk segi lapan. Atap pelana merupakan bagian yang paling tinggi sekaligus mengindikasikan penutup ruang di bawahnya. Lantai dalam bangunan ini lebih tinggi 30-45 cm dari muka tanah air luar untuk menghindarkan masuknya air dan untuk memberikan batas bingkai yang jelas antara dalam dan luarnya. Ada dua bentuk atap yang tersusun, atap atas curam, atap bawah landai dan menjorok ke samping, menjadikan kemungkinan silau bagi orang yang ada di dalam bangunan. Sebaliknya, atap yang rendah ini membuat tiap orang yang masuk merasa perlu untuk sedikit penundukan kepalanya, suatu tindak penghormatan yang mau tidak mau harus dilakukan tanpa sengaja. Sedikit menundukkan kepalanya, suatu tindakan penghormatan yang mau tidak mau harus dilakukan tanpa sengaja. Rumah sasado memiliki 4 pintu masuk yang berada pada bagian pojok bangunan, yaitu tepat di bawah atap segitiga Boro Mabiki. Digunakan sebagai pintu masuk berbagai lapisan masyarakat termasuk para pemangku adat, sedangkan 2 pintu masuk yang berada tepat di tengah-tengah bangunan merupakan pintu yang khusus dilewati oleh Kolano atau Kolano Majiko, serta para wakilnya ketika mengadakan upacara adat di dalam rumah sasado ini. Next. Atap berbentuk segitiga yang dinamai Boro Mabiki atau ekor burung didesain lebih rendah dengan maksud agar melewati pintu tersebut harus membungkuk sebagai tanda penghormatan. Atas berbentuk persegi panjang disebut surambi atau serambi. Sistem hierarki di kapal juga terlihat pada bangunannya yang mengandung makna bahwa bagian yang tertinggi diduduki oleh Kolano atau Kolano Majiko, namun dilindungi oleh para panglima. Sedangkan di belakang mereka adalah para masyarakat yang dipimpin oleh ketua adatnya masing-masing. Posisi Taba pada bagian yang paling dekat ke jalan atau pantai adalah posisi untuk para kapita atau panglima perang. Ini menunjukkan suatu bentuk tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi warga masyarakat biasa. Next, Lilis. Posisi Taba untuk Sangaji adalah posisi yang mewakili warga masyarakat biasa. Taba Ternate di sisi kiri dan kanan bangunan adalah tempat untuk masyarakat umum atau tamu khusus dari Ternate. Sebagai pemilik rumah adat sasado, suku Sahu memiliki falsafah yang mengibaratkan rumah sasado sebagai sebuah kagunga atau kapal perang kerajaan Ternate. Menurut mereka, rumah sasado adalah kagungan tego-tego, artinya kagungan yang sudah merapat ke pantai. Karena itulah, semua rumah sasado selalu membujur ke arah daratan, gunung, dan berada di tengah-tengah kampung. Sekian dari saya, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari teman saya yaitu Widya. Selanjutnya yaitu bangunan tradisional dari Provinsi Papua Barat yang akan dibawakan oleh Nurdiansyah Hasan. Kepadanya dipersilahkan. Nurdiansyah.
Mana ini? Apa jaringannya jelek? Pergi pasar tadi tuh Bu, Nurdiansah. Ah, Pergi kata tadi pasar Bu, nah bilang. kalau gitu ketua kelompoknya deh, gantikan sementara. Iya, Ibu. Silakan. Selanjutnya yaitu bangunan tradisional yang ada di Provinsi Papua Barat, yaitu Honai. Honai rumah adat Papua yang ramah lingkungan. Rumah adat Honai, rumah adat Papua adalah rumah Honai. Dalam buku Rumah Adat Nusantara yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dijelaskan, rumah Honai tidak dapat ditemukan di seluruh Papua, hanya dapat ditemui di lembah dan pegunungan bagian tengah Papua. Rumah adat Honai adalah rumah bagi suku Dani yang tinggal di bagian lembah Baliem atau Wamena, suku Lani di pegunungan Toli, dan suku-suku asli Papua lainnya. Rumah Honai terdiri atas 3 jenis, yaitu Honai, rumah untuk para lelaki, Ebei, rumah untuk para wanita, Wamai, untuk rumah ternak. Inilah contoh gambar rumah adat Honai. Rumah Honai biasa ditinggali oleh 5 hingga 10 orang. Bangunan dibuat tanpa jendela karena untuk melindungi suku Dani yang tinggal di daerah dengan udara sangat dingin pegunungan Papua. Oleh karena itu, bentuk rumah Honai juga dibuat menyesuaikan udara di sekitarnya. Bahan untuk membangun rumah didapat dari alam sehingga ramah lingkungan, seperti kayu yang dibuat menjadi badan rumah, jerami sebagai bahan atapnya, papan kayu kasar sebagai bahan dinding, dan rumput atau jerami sebagai bahan lantai. Rumah Honai memiliki bentuk bulat untuk mengurangi suhu dingin maupun tiupan angin yang kencang. Atap rumah berbentuk bulat kerucut atau setengah bola yang terbuat dari jerami atau ilalang. Bentuk atap tersebut berfungsi agar dinding tidak terkena air hujan dan dapat mengurangi suhu dingin agar tidak masuk ke dalam rumah. Atap rumah Honai memiliki ilalang tidak hanya sebagai penutup atau atap, tetapi juga memiliki makna. Bahan-bahan untuk membuat rumah Honai meliputi yaitu papan cincang. Disebut papan cincang karena kedua ujung papan itu dibuat runcing seperti tombak. Ujung papan yang runcing akan ditanam ke dalam tanah. Papan cincang dimanfaatkan sebagai dinding Honai. Balok kayu untuk tiang tengah atau tiang utama. Tiang utama berfungsi menyangga atap Honai. Kayu buah untuk rangka penutup atap Honai. Lokop atau pinda bentuknya seperti bambu kecil, panjang berfungsi sebagai alas tempat tidur. Rumput alang-alang sebagai atap Honai. Tali rotan berasal dari akar-akar pohon atau tanaman suluran-suluran yang berfungsi seperti tali. Ada beberapa rumah adat Papua yang lain karena suku di Papua beragam. Beberapa rumah adat lain di Papua adalah rumah Jeu dari suku Asmat, rumah kaki seribu dari suku Arfak, rumah pohon dari suku Korowai, rumah Kariwari dari suku Tobati. Itulah tadi presentasi tentang bangunan tradisional dari Provinsi Papua Barat. Selanjutnya yaitu bangunan tradisional dari Jawa Barat yang akan dibawakan oleh Asdar. Kepadanya dipersilahkan. Asdar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan bangunan tradisional Jawa Barat. Arsitektur tradisional Sunda. Menurut Suharjanto 204, konsep dasar rencana arsitektur tradisional Sunda adalah menyatu dengan alam. 1. Wujud ornamental. Motif yang digunakan beberapa motif flora, fauna, alam, maupun kaligrafi, yaitu
ragam hias fauna, ragam hias flora, dan ragam hias alam. Next. Dua, wujud pembagian 3. Di dalam sistem tersebut terdapat pembagian 3 jenis dunia, yakni buana Yumucung atau ambu luhur, artinya dunia atas sebagai tempat tinggal sang hayang, para dewa, batara, atau leluhur yang sangat disucikan. Buana Panca Tengah atau ambu tengah adalah dunia tengah sebagai tempat tinggal manusia atau makhluk ciptaan sayangnya. Buana Larang atau ambu handap, artinya dunia bawah sebagai tempat kembalinya manusia ke asal, yaitu kematian. Kepala hulu, bentuk umum atau rumah tradisional Sunda adalah bentuk pelana dan jure atau suhuman. Menurut Info Budaya 2018, bagian kepala disusun berdasarkan 2 komponen, yaitu kuda-kuda dan langit-langit. Kuda-kuda berbentuk segitiga, terbuat dari material kayu dan bambu. Badan awak. Menurut Info Budaya 2018, struktur panggandeng merupakan kerangka rumah yang disusun berdasarkan 2 komponen, dinding dan lantai. Struktur dinding disusun berdasarkan 3 komponen utama atau timpang gading dan tulung bagi. Dinding terbuat dari bilik bambu yang diayam dengan sistem kepang dan dinding papan dengan sistem susun siri. Konstruksi pananggure dan tihang ada yang menggunakan teknik sambungan pupurus atau perlubangan, dan bibir miring berkaitan diperkuat dengan paku, pasak, dan tali. Demikian juga pada sunduk awi. Kaki suku. Tanah merupakan simbol kematian. Oleh karena itu, lantai dibuat tidak menempel langsung dengan tanah. Lantai ditinggalkan dengan menggunakan umpak. Next. 3. Wujud atap. Sulunan jolompung atau suhunan panjang memiliki arti tergolek lurus. Bentuk jolompung ini memiliki 2 bidang atap saja. Kedua bidang atap dipisahkan dengan jalur suhuman di tengah bangunan rumah. Suhunan julung ngapak atau julung ngapak memiliki bentuk yang melebar di kedua sisi bidang atapnya. Suhuman buka palayu. Buka palayu merupakan istilah yang memiliki arti menghadap ke bagian panjang. Suhuman buku pongpok. Bentuk atap ini sama saja dengan bentuk atau atap buka palayu. Perbedaan hanya pada letak pintunya saja. Pada bentuk atap ini, letak pintu berada pada sisi atap yang nampak bentuk segitiganya. Suhunan perahu kumerep. Bentuk atap ini memiliki 4 bidang atap. Sepasang atap yang berseberangan memiliki luas bidang yang sama. Next. Wujud atap suhunan jolompung atau suhunan panjang memiliki arti tergolek
Badak hewai. Bentuk atap badak hewai ini menyerupai bentuk badak dengan mulut yang menganga. Bentuk atap badak hewai ini sangat mirip dengan bentuk atap tongkol anjing. Perbedaannya pada bidang atap yang belakang ini dilebihkan sedikit hingga melewati bidang atap yang ada di depannya. Tong anjing atau tongong anjing. Bentuk tagong anjing ini merupakan bentuk atap yang menyerupai sikap anjing yang sangat duduk. Bentuk atap ini bidang pertamanya lebih lebar dibanding dengan bidang atap lainnya. Yang keduanya merupakan penutup ruangan. Umumnya sisi bawahnya tidak disanggah dengan tiang. Bidang atapnya yang sempit ini berfungsi sebagai penutup cahaya maupun air hujan agar tidak silau dan tempias air. Ruangan beberapa pada atap belakangnya. Rooftop merupakan sebuah tempat diamnya biasanya orang-orang pergi untuk beristirahat, berkreasi pada hari libur. Terdapat beberapa jenis resort yang dibagi berdasarkan letak orientasi view. Di antaranya adalah sebagai berikut. Satu, Muntai Resto Hotel, 2 Beck Resto Hotel, 3 Lake Resto Hotel, 4 Pilar Resto Hotel, 5 Pros Resto Hotel, 6 Maria Resto Hotel. Next. Wujud pembagian tiang. Bagian bawah, bagian kaki atau bawah salah satu bangunan yang dijadikan sebagai kamar penginapan di Ima Seniman Resort. Bagian bawah bangunan dapat disebut sebagai fondasi bangunan. Bentuk alam berbentuk oval, tidak beraturan tersebut disusun secara vertikal dan diikat atau ditempel satu lain dengan menggunakan semen. Bagian tengah, pada bagian ini tampak bagian dinding bangunan disusun oleh material kayu. Kayu disusun menjadi horizontal hingga menutupi seluruh permukaan dinding. Kusen untuk pintu dan jendela juga dibuat dengan material kayu. Bertitis, transparan, pengisi lubang jendela menggunakan material kaca dengan tingkat transpirasi sekitar 40%. Bagian sisi yang lain pada bangunan kamar ada yang menggunakan lembaran kayu untuk dijadikan sebagai pelapis dinding. Terdapat kusen yang digunakan untuk meletakkan lembaran kayu. Kusen dan lembaran kayu tersebut merupakan vertisi pengisi dinding. Bagian atas, atap bangunan ini terlihat berbentuk atap limas dengan menara yang cukup tinggi pada bagian tengahnya. Material penutup atap yang digunakan yakni genting tanah liat, sama pula dengan hubungannya menggunakan atap tanah liat. Next. Wujud atap. Pada dinding yang menggunakan pelapis dari susunan kayu horizontal terdapat ornamen atau hiasan dinding. Hiasan tersebut merupakan logam berwarna abu-abu tua yang ditempelkan pada dinding. Pada sisi dinding bagian yang lain terdapat ornamen lain yang membentuk daun jendela kayu. Di tengah-tengah daun jendela hiasan tersebut terdapat tokoh wayang yang menyerupai Arjuna. Tokoh wayang tersebut dibuat dari material kayu dan diletakkan di tengah. Wujud ornamen.
Hiasan pada daun pintu ini merupakan hiasan yang sekaligus dijadikan sebagai gagangan pintu atau gagangan untuk membentuk pintu. Hiasan tersebut berbentuk daun yang memanjang sehingga menyerupai bentuk gagang pintu pada umumnya. Namun letak hiasan gagangan pintu ini berada di tengah daun pintu. Pada bagian bawah jendela terdapat kusen bermotif yang menyelubungi kaca jendela dibingkai dengan kusen yang bermotif. Motif pada kusen ini terlihat jelas berupa bunga-bunga. Ukuran bunga pada kusen ini bervariasi. Terdapat bunga dengan ukuran yang kecil pada bagian yang dekat dengan kaca maupun bunga dengan ukurannya yang lebih besar terletak di jendela bagian bawah. Pada bagian atas pintu terdapat hiasan yang berfungsi sebagai ventilasi atau jalur sirkulasi udara. Hiasan tersebut berbentuk bunga dan tumbuh-tumbuhan yang berukuran sedang. Hiasan tersebut sengaja dilubangi pada setiap tumbuhannya untuk dijalurkan masuk dan keluar udara. Karakteristik arsitektur tradisional di Indonesia pada umumnya mengandung perlambangan yang dipercaya memiliki penekanan pada bentuk atapnya, memiliki ornamen pada bangunan, serta bentuk bangunan cenderung simetris. Oleh karena itu, wujud arsitektur tradisional dapat dibagi menjadi 4 wujud, di antaranya wujud ornamen, wujud pembagian 3, wujud atap, dan karakter estetik arsitektur. Terima kasih. Oke, terima kasih Dek. Sudah ini ya, ini presentasi dari kelompok 5. Mana ketua kelompoknya? Siapa tahu ada yang mau bertanya, silahkan. Saya Bu, mau bertanya. Saya Bu. Saya Bu. Oke, Novianto dulu, baru Fadel, ya, baru Ambas. Baik Bu. Yang apa? Maluku saya tadi Bu. Ketua kelompoknya mana nih yang pegang presentasi? Yang Maluku. Maluku. Moga bertanya apa makna filosofi dari rumah adat Sasandu, sama apa makna ujung atap kayu yang diukir. Terima kasih. Ya, silakan. Widya. Presentasi dari Widya. Filosofi rumah filosofi rumah Sasadu ini memiliki filosofi bahwa masyarakat Sahu dan masyarakat Maluku Utara adalah orang-orang yang terbuka. Mereka mau menerima pendatang dengan baik tanpa membeda-bedakan. Terus apalagi satunya tadi? Apa makna ujung atap kayu yang diukir? Ujung atap kayu yang diukir. Bagaimana ini?
Silakan. Ini ukiran atapnya ini. Atau Widyanya hilang? Widya, mungkin di mute kali ya? Ada Ibu. Silakan. Tadi ditanyakan kembali sama Novrianto, adakah artinya yang di ujung atapnya ini ukirannya gitu? Atau hanya sebagai dekorasi atau memang dia mempunyai arti gitu loh? Pada rumah adat Sasadu terdapat 2 ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Hubungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar, mengarungi samudra. Seperti itu ya? Iya, Ibu. Jadi bentuknya itu dari mengambil filosofi hidup ya, dari bentuk perahu, ya kan? Iya. Perjalanan perahu. Seperti itu. Novrianto bagaimana, Dek? Iya, Bu. Terus, Makasih. oke, selanjutnya yang bertanya tadi itu Fadel ya? Iya, Bu. Silakan Fadel. Saya mau bertanya, Bu. Kan saya salah satu juga ambil rumah adat Maluku. Jadi mau Iya. bertanya, apa perbedaannya rumah adat Baileo dengan rumah adat Sasadu? Itu saja, Bu. Terima kasih. Silakan, yang bisa menjawab silakan. Bedanya ada di gaya arsitekturnya sama mungkin nilai filosofi yang dikandungnya. Bisa berikan gambaran nggak? Rumah adat Baileo sendiri merupakan rumah adat Maluku itu berbentuk persegi, terus Maluku Utara memiliki bentuk segi 8. Begitu ya, dari bentuk ya. Iya, Ibu. Bentuk juga dia sudah berbeda pengertiannya ya. Tapi ada nggak pengertiannya kenapa dia berbentuknya segi 8 gitu loh? Ada nggak? Apakah arah angin dia lihat atau arah cahaya? Kenapa bisa jadi segi 8 gitu loh? Menunjukkan 8 arah mata angin dan berarti bahwa semua orang dari berbagai penjuru dapat masuk, Ibu. Oh begitu ya, oke. Terima kasih. Bagaimana, Fadel? Oh iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Saya bisa paham. Oke. Ya, Fadel. Terus terakhir Anbas. Anbas atau Barnabas yang bertanya tadi, yang mau bertanya? Anbas? Silakan, Teh. Bukan, saya kan. Bukan? Iya, bukan. Jadi siapa tadi yang bertanya yang ketiga? Tidak ada kayaknya, Bu. Cuman tadi Anbas bukan Mi. Bu. Oke. Oke, kalau gitu cukupkan sampai sini yang kelompok 5 ya. Supaya kita bisa lanjut lagi ke kelompok 6. Terima kasih untuk kelompok 5 untuk presentasinya. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada yang kurang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.